Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Pak Rohmat. Kali ini Pak Rohmat akan bahas tentang buku Usda paket 1 nomor 37 sampai 50. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke teman-teman kamu. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa belajar bersama dengan kita. Baik, langsung saja kita mulai dan kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nomor 37. Nomor 37. Perhatikan ketentuan-ketentuan puasa berikut. Ingat, baca soalnya dulu supaya kita mudah mengerjakan. Yang merupakan hal-hal yang membatalkan puasa terdapat pada nomor membatalkan puasa. 1. Mengakhirkan berbuka, bukan. 2. Muntah dengan sengaja, betul. Kalau muntah tidak disengaja gimana Pak? Tidak membatalkan. 3. Berbuka dengan yang manis, ini anjuran, berarti bukan yang membatalkan. 4. Murtad dan keluar dari Islam, jelas. Jadi jawabannya betul adalah yang D, 2 dan 4. Wah, pasti betul ini, banyak-banyak betul ini. Yuk, halaman 38. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Langsung kita baca soalnya lagi. Pernyataan yang termasuk hikmah puasa terdapat pada nomor, ingat hikmah puasa. Nomor 1, dapat merasakan penderitaan orang miskin, betul. Ketika kita puasa kita merasakan lapar, dahaga, sama seperti teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang saat itu tidak bisa makan. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita. 2. Mencegah perbuatan keji dan mungkar, boleh. Kesimpan juga. 3. Menjaga kesehatan lahir dan batin, sangat betul. 4. Menjaga kebersihan dan kesucian, kurang tepat. 5. Melatih disiplin dalam kehidupan, betul. Kenapa? Sahur harus sebelum subuh, bukan nanti pas maghrib. Itu disiplin sholatnya makin tertib dan sebagainya. 6. Rezeki bertambah dan barokah, kurang tepat. Ini adalah hikmah bersodakoh, infak, sedekah, dan yang lainnya. Terus pernyataannya apa tadi yang termasuk dalam puasa? 1, 2, 3, dan 5. Banyak Pak. Coba 1, 2, 3. 1 betul Pak. Betul ini jawabannya. Kalau enggak A, yang B Pak. Makanya yang betul, kita lihat di sini ada perbuatan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sebenarnya adalah hikmah sholat. Ini kalau kita telateli betul-betul itu sebenarnya hikmah dari sholat. Jadi yang betul yang mana? 1, 3, dan 5 yang B. Walaupun ini bisa masuk dalam hikmah puasa, tapi yang paling betul ini adalah hikmah sholat. Lanjut nomor 39. Pak Sukarman mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadan sebagai tanda syukur beliau atas rezeki melimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dengan selalu mengeluarkan zakat, hartanya semakin melimpah dan hidupnya tentram. Berdasarkan cerita tersebut, hikmah zakat yang dapat dipetik adalah A. Hidup menjadi sehat, kurang tepat. B. Mendidik kedisiplinan, juga salah. C. Mendidik bersikap jujur, juga kurang tepat. D. Membersihkan harta dan jiwa, betul. Di sini ada kata tentram, kan jiwa. Terus hartanya semakin berlimpah, harta dan jiwa, betul. Zakat itu membersihkan harta dan jiwa. Nomor 40. Pak Rahmat ini beristri beserta istri dan kedua anaknya, kedua orang tua dan 2 mertuanya juga tinggal di sana, tinggal satu rumah maksudnya. Pada malam Idul Fitri, Pak Rahmat bayar zakat fitrah sejumlah berapa? Zakat fitrah itu ukurannya 2,5 kg atau 2,5 kg. Kalau kita beras biasanya ya. Nah, dihitung ada Pak Rahmat 1, istri 2, kedua anaknya 4, kedua orang tuanya 6, dan 2 orang tuanya mertuanya 2, berarti 8 total jumlah orangnya. Dikali 2,5, berapa hasilnya? Itu 20 kg beras yang betul. Oke, pasti banyak yang betul. Mudah ini. 41. Iblis menggodanya dengan bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, iblis saja berani bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hingga ia dan istrinya akhirnya melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan merasa bersalah. Ia bertobat dengan sungguh-sungguh dan berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.
Narasi tersebut adalah kisah Nabi Adam. Kenapa? Iblis itu sampai menipu Nabi Adam itu dengan apa? Bersumpah dengan menyebut nama Allah. Akhirnya Nabi Adam itu percaya. Kenapa? Iblis dia bersumpahnya dengan menyebut nama Allah. Makanya hati-hati dengan sumpah dengan nama Allah itu dipergunakan untuk benar-benar hal yang baik. Ya. Oke anak-anak. Lanjut halaman 42. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail, yaitu Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Pak Romat itu selalu merinding ketika membaca Kisah Sofat 102 tentang kisah Nabi Ibrahim ini sama Ismail. Kenapa seorang anak kok ketika ayah berkata, "Ya Allah, anakku, ayah mendapat mimpi untuk menyembelihmu." Anak itu bisa menjawab, "Lakukanlah ya Allah. Lakukanlah ayah." Kalau itu memang perintah atas dasar perintah Allah. Wah, Masya Allah ya Allah. Semoga kita dapat meniru kisah-kisah para nabi yang dapat kita pelajari dan dapat kita terapkan, kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang kita peroleh dari ayat tersebut adalah kesabaran dan tekad yang kuat dalam menjalankan perintah Allah. Ini mesti betul. B. Melaksanakan perintah Allah dan melanggar larangan Allah salah. Ini betul tapi melanggarnya salah. C. Lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umat salah juga. D. Semua perbuatan manusia baik dan buruk ada dibalas Allah SWT. Betul tapi kurang tepat. Yang paling betul adalah A. 43. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke negeri Madian. Ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang berebut mengambil air sumur untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambat ternaknya. Menambat itu menali ternaknya, lalu digandeng. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu selesai mengambilnya. Karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan." Nabi Musa alaihissalam mendengar hal tersebut, menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kisah tersebut adalah yang betul. A. Sering berpergian ke daerah lain untuk menambah wawasan dan pengalaman. B. Ramah dan suka menegur orang lain meskipun kita belum kenal mereka. C. Suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Ini yang tepat ini. Kita simpan. D. Penyayang terhadap binatang dan memelihara dan merawatnya. Salah ya, yang betul 43 adalah C jawabannya. Yang 44. Perhatikan tabel berikut. Pertanyaannya, pasangan yang cocok nama Wali Songo, harus hafal nih, adalah yang mana? Nomor 44. Ini kalau nggak hafal sulit menjawabnya. Ayo. Sunan Ampel. Rama. Sunan Ampel itu siapa? Sunan Ampel. Sunan itu nama lengkapnya siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu ya nggak? Sunan Ampel itu nama lengkapnya adalah, atau nama lengkap nama asli adalah Raden Rahmat. Betul. Sunan Bonang, nama aslinya adalah Mahdum Ibrahim. Nah, ini Bonang. Nih. Terus 3, Sunan Kudus. Sunan Kudus itu siapa? Sunan Kudus itu nama aslinya Jafar Sadik. Dan 4, Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. 2 itu C. Sunan Bonang, nama aslinya Raden Mahdum. Nomor 45. Perhatikan beberapa mukjizat berikut, dibaca soalnya. Mukjizat Nabi Isa. Nah, baru enak kita menjelaskan. Menyembuhkan orang sakit yang buta, betul. Menghidupkan orang yang telah mati, betul. Tongkatnya berubah menjadi ular, salah. Ini Nabi Musa. 4. Bisa membuat burung dari tanah liat, berarti betul. Jawabannya yang tidak ada nomor 3-nya. Mana yang nggak ada nomor 3-nya? Yang mana? Yang B. 1, 2, dan 4 berarti yang betul. Sip.
46. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong. Contoh penerapan perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Betul. Kita simpan. B. Tidak mencontek dan bekerja sama ketika ulangan. Salah, ini jujur kalau ini. Ya. Dan bekerja sama ketika ulangan ini salah, ini bekerja sama dengan juga salah. C. Rajin menggunakan waktu luang untuk baca, kurang tepat. D. Menghargai orang lain dan tidak suka ini contoh menghargai, saling menghargai. Ini contoh tekun. Berarti betul jawabannya yang A. 47. Akhlak mulia para nabi wajib kita teladani. Mereka selalu berperilaku jujur, amanah, rendah hati, sabar menghadapi umatnya yang durhaka. Terus para nabi juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat beribadah dan berpuasa. Dari beberapa akhlak terpuji tersebut yang merupakan paling menonjol yang patut diteladani dari Nabi Muhammad SAW adalah Nabi itu biasanya jujur al-amin. Kamu cari ada alaminya dulu. Langsung ketemu yang C, Pak. Sejak kecil selalu berperilaku jujur dan amanah sehingga mendapat gelar alami. Ini mesti yang betul. Karena Nabi Muhammad itu terkenal dengan alaminya. Karena sebelum dia diangkat menjadi nabi, masyarakat Jazirah Arab itu menjuluki Nabi Muhammad dengan apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nomor 48. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama 309 tahun Hijriah atau 300 tahun Masehi. Mereka bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kerajaan seorang raja. Mereka melarikan diri dari kekejaman seorang raja. Kisah ini bersumber dari Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Adapun raja yang kejam saat itu bernama Dikyanus. Ini harus hafal. 48 jawabannya A. Dikyanus. Kisah Ashabul Kahfi itu sederhana tapi sangat dalam. Kenapa? Sampai Allah tuh membuktikan ditidurkan sama berapa? 309 tahun. Luar biasa anak ya. Yuk lanjut. Nomor 49. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 5 tahun, yaitu tahun 34 sampai 40 Hijriah atau 656 atau sampai 662 Masehi, menggantikan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ada beberapa pemberontakan dan peperangan seperti perang Jamal, perang Nahrawan, dan perang Siffin. Namun demikian banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib, diantaranya yaitu kalau Ali bin Abi Thalib itu apa yang kemajuan dicapai itu biasanya tentang ilmu, tentang bahasa dan yang lainnya. Betul nggak? Memerangi Nabi palsu? Bukan. Ini Abu Bakar Siddiq. B. Membukukan Al-Quran? Bukan. Ini zamannya Utsman bin Affan. Tapi yang mengusulkan pertama kali adalah Umar bin Khattab. C. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Ini terjadi di zamannya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sama Umar bin Khattab antara itu. Tapi yang mengusulkan pertama kali adalah Umar bin Khattab untuk menyusun Al-Quran. Dia mendirikan madrasah dan pusat ilmu pengetahuan betul. Biasanya ada bahasa. Kemajuan bahasa itu juga zamannya Ali bin Abi Thalib. Dan 50. Sejak masuk Islam jelas dia telah menyumbangkan seluruh hartanya untuk Islam. Beliau mempersilahkan Rasulullah SAW menggunakan harta bendanya untuk berdakwah demi kejayaan Islam. Ia juga menggunakan hartanya untuk membebaskan budak yang disiksa oleh majikannya karena masuk Islam. Ini itu Bilal dan sahabat-sahabat lainnya yang pertama. Sahabat Nabi yang dapat kita teladani kedermawanannya pada pernyataan tersebut adalah yang benar siapa? Utsman bin Affan, betul. Abu Bakar, betul. Tapi yang paling tepat ketika membebaskan budak yang disiksa oleh majikannya karena masuk Islam, budak tersebut adalah yang C. Walaupun yang terkenal kedermawan itu Utsman bin Affan, tapi kalau yang membebaskan budak sebagai itu Abu Bakar Siddiq. Bahkan Abu Bakar itu bahkan hampir seluruh hartanya dia semua untuk Rasulullah, untuk penyebaran Islam ketika masa lalu. Baik anak-anak, alhamdulillah kita tuntas membahas paket 1 buku Usda dari nomor 1 sampai 50. Semoga dapat menambah ilmu kita. Jangan lupa teman-teman diberitahu supaya teman-teman bisa belajar bersama. Dari Pak Rahmat sekian, Pak Rahmat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.